المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina al-mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyati as-sahabati wa atba'ihi ila hadrati jami' ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa syuhada as-salihin awliya al-muqarrabin wa lamil amilin wa khususan li musannif hadzal kitab al-Imam Ahmad ibn Athaillah radhiyallahu ta'ala anhu syaulillahi lahum al-Fatihah. Sila baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nawina al-ta'allum wa ta'lim tadhakkur tadhkir nafa wa intifa ibadah wa istifada wa hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati nabiyhi wa dilalata ila al-khair wa du'a ila al-huda wa mardatihi thawabihi wa qurbihi amin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala alayhi wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Kita lanjutkan kajian kita kitab Al-Hikam Al-Athaiyah. InsyaAllah malam ini kita masuk ke hikmah yang ke-75. Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mata razaqaka at-ta'ata wal ghina bihi anha fa'alam annahu qad asbagha 'alaika ni'amahu zahiratan wa batinah. Tanda ini hikmahnya yang kurang lebih artinya mata razaqaka, kapan saja Allah menganugerahkan, memberikan kepadamu at-ta'ata, ketaatan, nikmat berupa taat,
Ya, kita harus kan? Kita lanjutkan. Yang kurang lebih artinya mata razaqaka at-ta'ata, kapan saja Allah menganugerahkan kepadamu ketaatan, wal ghina bihi, dan merasa kaya bihi dengan Allah, anha dari ketaatan tersebut, fa'alam, maka ketahuilah, annahu, sesungguhnya dia Allah, qad asbagha alaika, sungguh telah menyempurnakan alaika, atas engkau, ni'amahu, nikmatnya, zahiratan, yang zahir, wa batinatan, dan yang batin. Jadi diantara terjemahnya secara umum, yaitu kapan Allah berikan kamu nikmat berupa taat zahir. Taat zahir ini ya kayak segala indera kita ini mudah kita jalankan dalam taat. Tubuh kita itu mudah kita letakkan dalam kebaikan-kebaikan. Itu namanya rezeki ketaatan zahir. Sekarang marah menilai kita datang bisa mudah untuk hadir ngaji, padahal secara umum kita kan sibuk semua ini. Tidak ada yang kesini ngaji ini orang nggak ada kerjaan, semua punya kesibukan ya, insyaallah punya keperluan, tetapi diberi kemudahan oleh Allah, diberi kelonggaran untuk bisa hadir. Nah, ini namanya taat zahir. Telinga mudah mendengar kebaikan, mudah mendengar nasihat. Mata penglihatan mudah melihat yang baik-baik. Telinga juga, kaki, tangan, pikiran, hati mudah dijalankan dalam ketaatan, kebaikan-kebaikan. Nah, itu namanya taat zahir. Wa ghina bihi anha, dan merasa kaya dari taat tersebut. Maksudnya ini taat yang batin. Di saat kita diberikan kemudahan melakukan ketaatan yang zahir, terus kita merasakan bahwa kita merasa kaya dari ketaatan tersebut. Ini perlu dipahami ya, biar nggak salah paham. Kita merasa kaya tidak bersandar kepada ketaatan tersebut. Walaupun kita lakukan taat banyak seperti ini, segala bentuk ketaatan Allah mudahkan kepada kita, tetapi di saat itu kita nggak bersandar dengan taat kita itu. Paham ya? Nah, maknanya kita taat ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, kehebatan kita, bukan. Kita nafikan itu. Nah, merasa kaya dengan taat tersebut, tidak bersandar kepada taat tersebut. Maknanya dia bersandarnya kepada Allah. Karena Allah yang tolong saya, maka saya bisa begini. Paham maksudnya ya? Nah, dia walaupun kerjakan banyak taat, tapi nggak bersandar kepada taat tersebut. Dia nafikan itu, semua ketaatan yang datang kepada saya ini murni karena dibantu, ditolong oleh Allah. Maka di saat orang itu diberikan taat zahir, mudah langkah-langkahnya dalam taat, batinnya juga, hatinya nggak bergantung kepada taatnya tersebut, bergantungnya kepada Allah. Allah yang bantu saya. Fa'alam, maka ketahuilah, annahu, sesungguhnya Allah, qad asbagha alaika, telah menganugerahkan atasmu, ni'amahu, nikmatnya, zahiratan wa batinah, nikmat zahir dan batin. Jadi seseorang itu jika sudah dimudahkan dalam taat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di saat dia dimudahkan itu, dia tidak bergantung dengan taatnya itu atas kemampuan diri dia, tapi bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti misal dia katakan, yang bantu saya, yang tolong saya, yang kuatkan saya, yang mampukan saya buat taat ini murni karena Allah yang tolong saya. Dia nafikan, walaupun dia buat taat itu, tapi dinafikan kekuatan kemampuan itu dari Allah semua. Maka orang yang seperti ini telah disempurnakan atasnya nikmat zahir dan
batin. Salah ya? Maknanya dah nikmat luar biasa itu. Terkadang ada 3 jenis orang. Ada orang yang buat amal tetapi dibuatnya bukan karena Allah. Dia amal buat tapi bukan karena Allah. Mungkin ingin perhatian manusia, mungkin ingin sanjungan manusia, mungkin ingin tersohor dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ada orang yang buat amal taat, dia buat amal taat memang. Dia buat amal taat itu karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi belum mampu dia nafikan taatnya itu karena dibantu Allah. Ya saya buat taat, saya sholat, saya puasa, saya ngaji karena saya mau, saya bisa, saya mampu. Nah yang ketiga, ada orang ini dia buat amalnya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena makhluk, dan di saat dia buat amal itu dia nafikan kemampuannya dalam taat itu karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti inilah orang yang diberi nikmat zahir dan batin. Ini kita bahas masalah hakikat nikmat. Paham ya? Bagaimana hikmah yang kemarin itu sebagaimana telah dijelaskan kita, karena ini pendek hikmahnya kita jelaskan yang kemarin itu sedikit. Idza aradta an ta'rifa qadraka 'indahu fanzur bimadza yuqimu. Jika kamu melihat, ingin mengetahui posisimu, kedudukanmu di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah di mana Allah meletakkanmu. Jadi kita mau lihat kita ini di sisi Allah di orang berharga atau tidak, maka tengoklah setiap hari itu kita diletakkan di mana oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seringnya kita diletakkan dalam kebaikan-kebaikan, dari satu kebaikan yang lain, satu kebaikan yang lain, berarti kita ini memang orang bernilai di hadapan Allah. Setiap tempat yang kita datangi itu di sana tempat-tempat yang dicintai Allah. Maka ini memang kita ini orang bernilai. Tetapi kalau diri kita ini selalu diletakkan dalam kelalaian, dalam kemaksiatan, jauh dari tempat-tempat kebaikan, maka ya begitu juga kita ini kurang bernilai, bahkan tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tengok diri kita masing-masing. Paham ya? Nah, hikmah yang kedua ini sebagaimana yang jelaskan tadi, jika seorang itu diberikan ta'at zahir, mudah langkah kakinya, hati, tangan, pikirannya dijalankan dalam taat, selepas itu mampu dia nafikan segala taat yang dibuat tersebut, ini karena Allah Subhanahu wa taala yang tolong, maka ketahuilah orang yang punya keyakinan dan pemahaman seperti tadi, sungguh Allah telah menganugerahkan baginya nikmat yang sempurna daripada nikmat zahir dan batin. Salah ya? Nah, kita usahakan ini. Kita usahakan. Kita buat amal karena Allah Subhanahu wa taala. Itu urusan orang itu mau sanjung mau tidak, itu urusan orang. Itu dibuat karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hidup di dunia kan enggak lepas dari omongan orang. Mau apa saja kita buat pasti ada orang ngomong. Mau kita buat kejahatan, ada orang ngomong enggak? Buat kebaikan ada ngomong enggak? Nah, itu kehidupan. Namun termiskin lalu apa angkat dengan? Pemalas ini itu orang begawean. Dia omongkan. Barah dengan lamun kuatan begawean dunia. Apa kan? Rakus selalu nih di dunia kan. Pokok apapun ya tegawe. Jak dek lakukan kebaikan. Orang kan ngomong bilangnya apa? Jak mengeni-ngeni diri. Pada semangat lakukan kebaikan. Apa nih? Pokoknya ya doan apapun jak tegawe. Termiskin, terawasan dek bilin gawean, pemalas, tersugeh, tercurigai ya. Wah dia nganyam tuyul loh nih. Apapun kita gawe, terajin, tidak terawasan. Dek terajin, tidak terawasan.
Apapun tegawe di dunia dia akan lepas dari omongan orang. Maka kalau mau temile hidup tenang ya kah temak le otak tu orang sanda dengan maka penyakit terbesar yang menyebabkan kita ini capek ya. Padahal itu begawean berat. Aku kembali lelah doang jedap tu. Padahal itu begawean berat. Karena omongan orang tu setah tamak doang le otak tu dengan ngene pusing jari. Enggak usah ngomongin dengan orang sudah, enggak usah. Apa yang kita yakin ini benar sesuai dengan syariat, kerjakan. Sebaik apapun kita akan tetap ada namanya omongan orang. Sebagaimana yang diajarkan oleh Sayyidina Luqman Al-Hakim itu, diajarkan kepada anaknya, masih kecil itu anaknya, diajarin, anakku, nanti saya beritahukan kepada hikmah dari apa yang saya buat dengan kamu ini, katanya. Maka beliau bawa anaknya lewat pasar dengan membawa seekor keledai. Dibawa keledainya, berdua dibawa depan pasar. Tak ditunggangi, dibentek kedua-duanya. Dengan pasar terus gamak. Kebodohan kanakan jamak ni arak tunggangan. Dek na tunggangan. Tawasan kan? Barang bodoh. Apa guna dah mubazir ni? Keledai itu kan biasa ditunggangi barang atau orang begitu. Tarawasa. Teduk lah. Pak Reh Malik tulak. Anaknya turun di atas si lampak. Terawasan. Anak turun di atas, amak nelek bawah. Liwat anak kurang ajar. Amak nawah tawa suruh dah lampak. Ia setek le atas. Tulak na Malik giliran amak nelek atas, anak nelek bawah. Anak kurang ajar kan. Apa bapak kurang ajar. Sehingga kedua-duanya naik, balik lagi kedua-duanya naik. Apa respon orang ketika keduanya naik? Oh, orang ini jahat sekali. Onta keledai yang seperti ini kok dinaiki bareng-bareng, lelah orang. Sehingga dikasih paham anaknya, "Hei anakku, kamu dengar tadi gak? Ketika kita lewat tadi 4 kali bolak-balik itu ada orang ngomong?" "Gak ada, Pak." "Apa ngomongannya?" "Begini-begini." "Itulah kehidupan," katanya. Apapun kita mau buat mesti akan ada orang respon. Pasti akan ada orang ngomongin kita. Mau buat taat, mau buat maksiat, mau buat apa, pasti ada. Maka jangan sampai itu menjadikan kita ini tidak berbuat, tidak bisa berkembang, tidak bisa maju. Itu toh kadang kan lelah kita ini. Lebih lelah kita kerja berat ketimbang memasukin omongan orang ke otak kita. Lebih berat itu. Padahal dia telah begawean lagu ya Allah berat tersiksa hidup kembek. Karena semua omongan-omongan orang kita masukkan ke otak kita. Mau hidup kita tenang, aman, ya sudah. Tidak usah dengar itu. Kalau memang itu kebaikan, kerjakan. Karena walaupun sudah kerjakan kebaikan, tetap terawasan. Dek terlakukan juga tetap terawasan. Jak terbegawean sungguh-sungguh tetap terawasan. Termales-males tetap terawasan. Gawean sungguh-sungguh ngaji sungguh terawasan, tidak apa-apa. Paham deh? Nah itulah kehidupan. Itu nasihat berharganya Luqman Al-Hakim. Ridhon nas goyah la tudrok. Ridho manusia itu, kita ingin semua orang ridho, sepakat dengan kita, itu suatu hal yang mustahil tercapai oleh diri kita. Mustahil itu. Orang semua kok sepakat ridho dengan kita tanpa terkecuali, itu mustahil. Apalagi model-model itu. Nabi Muhammad loh, bagaimana sempurnanya Nabi Muhammad. Ada enggak yang benci dengan Nabi Muhammad? Dari keluarganya ada? Ada enggak? Ada. Nabi loh. Nabi itu terlahirkan sendirinya. Nabi Muhammad ini suci, bersih, maksum, sempurna tanpa ada cacat. Ada dengan dia nama? Dendek Nabi Muhammad Allah Ta'ala loh. Saya menciptakan alam semesta ini. Ada enggak saya demen Allah Ta'ala? Doa endek. Di dunia ini dengan yakin kepada Allah Ta'ala atau tak yakin? Kebanyakan orang tak yakin dengan Allah. Allah loh yang menciptakan dia, masih diomong-omongkan. Apalagi gitu. Maka milih hidup kita ini tenang, aman, tutup telinga dari omongan orang. Kalau ini kebaikan ya kerjakan.
toh juga si dodong lebar terawasan deh. Dalam kata kebaikan terawasan deh. Dari itulah makanya ya kerjakanlah ketaatan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatkala kita diberikan kemudahan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan bersandar kepada ketaatan itu. Jangan pernah kita meyakini dalam hati kita bahwa taat ini karena kemampuan saya. Usahakan latih bahwa taat ini karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah hakikatnya hamba yang benar itu apa? Orang-orang yang mengatakan dia melakukan ketaatan kepada Allah dan dia nafikan ketaatannya itu bukan dari diri dia. Sebagaimana sering yang sampaikan ngaji-ngaji dulu itu, man abada lillah, siapa yang beribadah lillah karena Allah, wabillah dan dengan Allah, maknanya ibadahnya itu karena dikuatkan, dimampukan oleh Allah, faqad istahaqqa bimartabati abdillah, maka sungguh ini hamba Allah yang sebenarnya. Salahnya kenapa? Karena di saat kita mampu menafikan ketaatan itu bukan karena diri kita, insya Allah segala bentuk penyakit-penyakit yang akan merusak hati kita, merusak amal kita akan terselamat. Paham ya? Akan terselamat kita. Mau selamat daripada kerusakan amal kita. Setiap amal yang kita buat jangan merasa kita mampu buat itu, tapi ditolong oleh Allah. Kalau seperti itu ada dalam diri kita, insya Allah ya, mau orang senang tidak senang, suka tidak suka, tak peduli karena ini ditolong oleh Allah, karena ini dibuat karena Allah. Lagu ini jangan sini dinisbatkan kepada kemaksiatan. Ini dalam ketaatan. Jangan barang maksiat sini disebatan barang ini. Yo maksiat doang terus dengan tidak peduli. Jangan seperti itu. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Maka inilah satu bentuk nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita jika kita mampu melaksanakan taat sempurna. Kemudian di saat kita taat itu mampu kita nisbatkan ketaatan itu karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah kita dianugerahkan nikmat zahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini harus bergandengan. Jangan sampai dihilangkan ya, supaya sempurna. Jangan taat seneng kuat dia gawe tapi selalu bersandarnya kepada amalnya. Orang yang bersandar kepada amal ini nanti dia akan kecewa. Paham ya? Sandarlah kepada Allah. Memang kita yang buat tapi nafikan itu ini ditolong oleh Allah. Kenapa? Karena banyak hal nanti yang kita akan dapatkan dari kekecewaan tatkala kita bersandar kepada amal. Kita ngaji ya karena Allah, karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita buat amalan apa saja kita buat ya karena ditolong oleh Allah, karena perintah Allah Subhanahu. Kerjakan karena perintah Allah dan kerjakan pahami bahwa ini saya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahamnya? Kalau enggak ya nanti hasil daripada amal itu enggak kita dapatkan, ya hasilnya kecewa. Atau juga sebaliknya, bersandar saja tapi enggak buat amal. Bersandar saja tapi enggak buat amal. Dia berharap surga Allah, berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala, pemahaman agama, tapi enggak pernah bau buat amal. Sama juga namanya tidak benar. Ada yang selalu amal terus, tetapi di saat amal dianggap semua amalnya itu hancur. Nah, ini ciri orang bersandar kepada amal. Ada orang yang berharap terus kepahaman, berharap ampunan, berharap rahmat, berharap surga, tapi enggak mau buat taat, enggak mau buat amal juga salah. Jadi duanya kita jalankan, taat sungguh-sungguh, kemudian taat kita itu nafikan bukan karena kemampuan kita tapi ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti aman, nyaman, tenang kita dalam melakukan taat, enggak akan gelisah, enggak akan takut, enggak akan merasa sedih dalam buat amal. Pasti akan tenang karena kita ditolong oleh Allah. Ya itulah yang kita syukuri.
Nah, syukur dalam amal yang kita buat ini bukan karena amal itu, tapi karena pertolongan Allah. Ya, bukan karena amal itu. Amal ini nggak ada nilainya sebenarnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita syukuri itu anugerah yang kita diberikan oleh Allah ketika kita buat amal. Makanya dalam Al-Quran itu disebutkan, walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena fadl dan rahmat Allah, kamu tidak akan bisa selamat dari keburukan. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Kalau bukan karena rahmat dan anugerah Allah, kamu tidak akan bisa selamat dari godaan syaitan. Jadi semua ini karena rahmat Allah. Kita mampu taat ini, kita bersyukur, ya Allah, Engkau telah beri saya taufik untuk taat. Paham ya? Bukan karena taat itu, pertolongan Allah di taat itu. Di taat itu. Karena amal ini sebagaimana awal tadi itu yang katakan, tidak bisa buat apa-apa. Amal ini kita yakin makhluk enggak amal ini? Makhluk enggak? Makhluk enggak? Salat kita bisa masukkan kita ke surga enggak? Bisa enggak? Hah? Bisa enggak? Sedekah kita ini bisa enggak? Ada dengan sholat semalam suntuk, siangnya dia puasa. Ada perempuan zaman dulu itu malamnya sholat tahajud terus, malamnya siangnya puasa terus, tapi pernah nyiksa kucing. Ia pinan, kata Nabi, dia di neraka. Biar ngamal sengenului mana nggak bisa. Semua itu karena rahmat. Nah, itulah yang kita syukuri, rahmat Allah. Masih kita ngaji nih. Yang kita syukuri apa? Kita ada ngaji ini apa? Apa? Pertolongan, pilihan Allah yang Allah pilih kita untuk ini yang kita syukur. Kalau nilai amal kita ini, apalagi modal-modal kita ini, ikhlasnya kadang kurang, ngaji pun kadang ngantuk-ngantukan, itu pun kadang karena terbahas. Iya, model-model kerja beli surga, saya amal barangan tidak bau. Lalu tanaman, ya Allah, masih kusibuk li urusan ngene-ngene, tapi masih dipilih aku untuk bisa hadir. Alhamdulillah. Nah, iya tersyukuri no. Iya tersyukuri di saat dengan pada luwe sibuk li urusan kadang dalam keadaan ngene masih engkau pilih saya, Allah. Alhamdulillah. Itu yang kita syukuri, pertolongan Allah yang Allah turunkan kepada kita di saat kita buat amal tersebut. Paham ya? Ya. Karena Nabi SAW pernah sabdakan, la yadkhulul jannata ahadan bi'amalihi. Tidak ada satupun orang yang masuk surga karena amalnya, kata Nabi. Wala anta ya Rasulullah, engkau juga ya Rasulullah enggak bisa masuk surga dengan amal. Naam, kata Nabi, aku juga enggak masuk surga karena amal. Dia Nabi Muhammad. Gimana ibadahnya Nabi Muhammad itu, tapi enggak masuk surga dengan amal gitu banyak beliau itu. Illa an taghammadani Allah bi rahmatih, kecuali Allah naungi aku dengan rahmatnya, itulah yang sebabnya aku masuk surga. Maka kita selalu harapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam setiap taat yang kita buat ini, kita pahami ini karena ditolong oleh Allah. Kita mampu pun juga enggak maksiat, hindari maksiat, ndik napa karena kesolehan, ketakwaan deh. Itu pun karena kita ditolong oleh Allah. Jadi kita merasa itu tuan guru, itu ustaz, itu kiai, itu ulama, terus ndik dilakukan maksiat ondeh. Karena kekuatan, karena kita ditolong oleh Allah, karena aib-aib kita ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita bisa nafikan itu semua dari Allah Subhanahu wa taala, Allah. Nah, inilah orang-orang yang diberi nikmat batin namanya. Paham ya? Ini jangan sampai salah paham ya. Jangan salah paham bareh dia jadi buat amal, lamun amal dia tamat di surga. Nah, paham ya? Kadang ini nanti salah paham baru berarti amal ini enggak bisa masuk kita ke surga, berarti enggak buat amal. Ini salah paham namanya. Paham ya? Karena arahnya kita ngaji ini agak dalam sedikit ya. Biasanya kan kita kalau belum ngaji-ngaji seperti ini ya selalu dalam diri kita ya kita buat amal ya sudah. Karena kekuatan kita, karena kemampuan kita, lalu sedikit ngaji-ngaji ternyata terbuka hati itu karena kita ini bisa melakukan ini karena ditolong oleh Allah. Kita bisa taat ini karena ditaufik oleh Allah. Maksiat pun kita tinggalkan karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala.
sehingga kita bisa sadar diri kita ini memang hamba yang tidak bisa buat apa-apa. Maka di saat kita diberi taufik untuk taat, bersyukur kita kepada Allah karena rahmat, fadl, kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada kita, itu yang kita syukuri. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Oke, ada yang tanyakan? Kita lanjutkan. Hah? Ya. Oke. Kalau kita berstandar sama amalan-amalan kita bisa mengamalkan kita sendiri. Nah, niatnya atau amalan yang belum sempurna di hadapan Allah atau masih ditolak itu gimana? Masih cacat dia. Maka itulah yang namanya syirik khafi. Kan syirik itu sering yang bahas ini syirik ini. Ada berapa tingkatannya? Dan ini yang sering terjadi dalam orang-orang ahli ibadah yang nggak pernah ngaji ilmu-ilmu seperti ini. Kan syirik itu ada berapa tingkatan? Ada syirik jalli, syirik yang nyata. Syirik nyata itu sembah Allah, sembah juga berhala. Sembahan Allah, berhala juga disembah. Kemudian yang kedua ada syirik apa? Syirik di bawahnya, mutawassit. Itu akbar dari itu. Yang kedua ini mutawassit atau syirik yang sedang. Dia menyembah di duaan Allah. Aku keyakinan tolo. Keyakinan sih nah tolo. Dia yakin kepeng bo sedemikian masalah lah, bodoh kepeng duit selesai masalahku. Namun ku inem watne pasti aku sehat, wajib ku sembuh. Mangan yakin ya makanan ini bisa mengenyangkan. Itu namanya tidak menyembah tapi meyakini. Makanya makan minum itu ya tidak bisa memberikan kenyang ataupun menghilangkan haus. Tapi kita kerjakan itu karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu syariat yang diletakkan, asbabnya Allah letakkan di dunia begitu. Nah, ada yang ketiga ini namanya syirik asghar. Syirik asghar ini apa? Ya kita beramal karena ingin dilihat orang. Ar-riya syirkul asghar, ingin dilihat orang. Ada lagi namanya khafi. Ya khafi ya ini namanya syirik khafi. Kita buat kebaikan tapi kita merasa kebaikan itu dari kekuatan kita. Itu namanya syirik khafi. Perlu kita tahu bagi orang-orang yang ingin punya makom di sisi Allah, ini harus dihilangkan. Harus dihilangkan. Masih cacat. Hilang apa namanya makna dari la haula wala quwata illa billah. Diperbaiki lagi. Usahakan ya kita buat karena Allah dan juga karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya seperti yang tadi sampaikan, man abadalillah wa billah faqad istahaqqa bi martabati abdillah. Siapa yang sudah mampu buat amalnya karena Allah, kemudian dia mampu nafikan ini bukan dari dirinya tapi ditolong oleh, inilah hamba Allah yang sesungguhnya. Namanya hamba itu apa? Orang yang merasa tidak punya daya upaya sedikit pun, semua dari Allah. Maka tatkala seperti itu yaitu hamba Allah yang sebenarnya. Faqad istahaqqa bi martabati abdillah, maka dia sudah sampai ke maqam hamba Allah yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Salah ya? Kita usaha sedikit-sedikit kita tanamkan keyakinan seperti ini. Kopi, syirik kopi, ya. Zikir kopi, Zikir kan namanya zikir kan ada dua. Zikir itu maknanya dua.
Ada zikir menyebut, ada zikir mengingat. Nah, lamun dengan zikir menyebut, ini makomnya masih lebih tinggi zikir yang makomnya mengingat. Tapi kalau makom zikirnya itu di dalam hati, makanya kita diperintahkan namanya nyebut nama Allah itu jangan pernah lepas. Kapanpun apapun kita buat, Allah itu jangan sampai lepas. Ketika ngaji begini, tetap Allah itu nggak pernah tuh lepas. Di saat kita berbuat baik, ini jangan lepas. Paham ya? Nah, ini namanya zikir 24 jam. Paham ya? Zikir khafi itu apa? Zikir di saat sebutan sudah hanya ingat setiap saat apapun yang kita buat tidak lepas. Kita sholat kan baca alhamdulillahirabbil, tapi di hati kecil kita Allah ini enggak lepas. Ketika kita ruku subhanallah, Allahnya itu enggak lepas. Namanya zikir yang 24 jam enggak lepas dengan kayak dentikan ini apa namanya? Hati. Nah, kalau manusia itu sudah biasa seperti ini ya luar biasa, perlu dilatih dari mana dulu ya, sudah hu Allah latih. Nanti lama-lama dia akan terkonek sendiri, akan jalan sendiri itu. Tapi ini butuh latihan, makanya sampai ribuan, jutaan kali nyebut itu barunya nggak bisa sudah langsung, nggak bisa lali sekejap langsung terlang. Ini makom-makom orang yang sudah bisa zikir sir, yang sudah nggak bisa lepas itu, walaupun dia kerja apa saja yang konek itu, orang yang sudah mungkin jutaan kali sudah zikir. Itu yang bisa seperti itu namanya orang yang hatinya hidup. Nah, ada mengingat juga, ada orang kadang bisa ingat Allah ketika melihat makhluk-makhluk Allah. Tapi zikir yang paling sempurna itu ya zikir yang hati itu nggak pernah lalai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi? Cukup? Hikmahnya cuma pendek. Intinya ini kita belajar untuk menyandarkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun itu sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah mampu menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selamatlah diri kita ini, selamat amal kita dari kerusakan amal syirik dan sebagainya. Tetapi selagi kita belum mampu menyandarkan kepada Allah amal kita ini, ya nanti amal kita ini mengikut suasana jadinya. Suasana bagus, kita semangat. Suasana lemah, kita hilang. Ada intinya kalau nggak bersandar kepada Allah itu amal kita jadi tergantung kepentingan namanya. Tahu kepentingannya? Kalau menguntungkan ya kita buat. Kalau ada suasana ya kita buat. Kalau ada semangat ya kita buat. Karena masih tergantung dengan suasana. Ada mood kita buat. Tapi kalau kita itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentunya ya tidak tergantung kepada kita. Makanya ya perlu kita latih insyaallah ya. Kurangi terlalu sibuk terhadap responnya manusia. Apapun yang kita buat akan ada respon. Bersandarlah kepada Allah. Nanti kalau bersandar kepada Allah dengan sungguh-sungguh, nanti hasilnya itu akan diberikan oleh Allah, nikmat dalam ketaatan kepada Allah. Sudah nggak bergantung lagi dengan suasana, karena sudah nikmat. Orang sudah nikmat dengan satu makanan atau apa, nikmat. Kayak kambing makan di rumput yang hijau lembab gitu. Mau diusir kayak apa aja karena udah nikmat ya nggak akan pergi dia. Begitu juga orang sudah menikmati ketaatan, mau orang apa yang terjadi ya tidak akan tinggalkan karena sudah merasakan nikmat dalam taat. Wallahu a'lam bishawab. Oke, itu saja ya. Mudah-mudahan sedikit ini kita bisa amal dan sampaikan. Al-hadhiniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan.